banyak sekali part sudah kita ganti, tetapi ternyata masih ada keluhan. Ya, keluhannya paling sering adalah keras. Ternyata memang banyak sekali komponen yang harus kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengganti shock absorber untuk kijang yang bagian depan, karena terasanya sepertinya udah mati. Mudah-mudahan bukan salah diagnosa ya, karena begitu lewat speed trap yang gundukannya kecil-kecil itu, setir itu bisa lari-lari, sangat berbahaya. Dan kata tokonya nanti korbannya ya kena bearingnya dan juga bannya bisa cepat rusak. Saya coba membeli yang original, sebenarnya menurut saya sih sama aja ya dengan Kayaba yang premium yang oli itu, tetapi karena sudah dilabeli Toyota makanya harganya pastinya lebih mahal. Cuman kalau kita beli yang orisinil itu, kita bisa beli tidak harus dua, jadi bisa beli satu biji saja. Itu aja bedanya kalau kita beli spare part original, tidak harus satu set. Kalau kita beli yang Kayaba premium pasti harus beli dua-duanya. Ini adalah part namanya 48500 090020 absorber ESI ya, FR front RL, dari kiri atau kanan sama aja. Biasanya seperti ini, tertulis ada picking label. Ini harganya untuk 2 biji 550. Jadi kalau beli satu biji ya 275. Terus sudah dilengkapi dengan ini busing karetnya 2 buah, stap plat penahannya, dan mur. Seperti ini kalau saya rasakan sih nggak terlalu beda ya dengan yang terpasang ya sebelumnya, tapi kalau nggak tahu sekarang karena udah sangat parah ini. Saya rasa ditarik dan ditekan itu sepertinya sama ya. Harga 550 itu teman-teman bisa beli Kayaba yang ultra ya, yang kuning. Tapi itu sebenarnya memang untuk yang apa ya, tipe keras ya, untuk high performance. Nah, kalau kita kan untuk harian ya pakai standar aja. Kalau jalan-jalannya parah itu nggak apa-apa, bisa pakai yang Kayaba ultra gas itu. Sepertinya ini yang bagus ya, seperti ini, keduanya ditarik maupun ditekan berat. Kalau untuk buatannya tertulis ya sama teman-teman, made in Indonesia ya. Ya, Indonesianya warnanya hitam gitu. Kalau saya melihatnya ini yang penting teman-teman, ada picking label ya. Kalau kita lihat ini Kayaba juga ya. Nah, ini KYB, hanya ditambah di sini Toyota. Setahu saya ini sama aja dengan Kayaba yang premium. Kalau Kayaba premium sekitar 350 sampai 400. Karena sudah dilabeli Toyota ya, jadinya lebih mahal. Oke, karena saya nggak bisa melepas ini teman, harusnya kita lepas ya roda ini, lebih mudah. Ini kemarin habis betulkan ban, ngecek yang bocor, masangnya pakai kunci impact, pakai baterai nih. Saya coba buka, sangat keras sekali. Jadi tinggal saya ganjal aja dan kita bisa buka aja teman-teman. Yang atas tuh setahu saya 14, yang bawah 12, pemegangnya 2. Nanti kita coba bandingkan dengan yang apa masih baru ini. Karena setahu saya kemarin tuh ya masih sama aja, ditarik berat, ditekan juga berat. Tapi mungkin setelah berapa pemakaian sudah rusak itu teman-teman. Pemegang shock yang bawah sudah teman-teman, jadi memang hanya lewat samping ini aja jepit. Memakai kunci 12, tapi harusnya ini shock panjang teman-teman. Kalau shock pendek ini natap ini dengan lower arm. Untuk melepas baut yang atas ya meraba-raba teman-teman, bisa aja ya. Tapi kalau bisa dilepas bannya lebih enak. Tinggal kita pendekkan, skoknya kita tarik keluar. Memakai kunci 14 yang atas ini. Saya kemarin tanya ke tokonya, sepertinya punya saya itu nggak bocor gitu. Iya pak, nggak bocor, tapi olinya udah mati gitu gampangnya. Ini kalau kita tes, ini yang lama teman-teman, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ditarik pelan gini ya, juga berat, tekan,
agak ringan, tapi nggak ringan bener, sama dengan yang baru ini. Tarik ya, berat, tekan agak cepat, juga nggak terlalu berat, tapi maksudnya lebih ringan dari yang narik tadi. Tapi ternyata bedanya ini teman-teman, ketika kita kocok. Oke ya, kita taruh ini, kita bagi dua ya, jadi biar struknya persis di tengah. Nah ini di sini tengahnya. Iya, ini yang bekas, kita mainkan. Nah ini sepertinya tidak bekerjanya di sini. Ketika kita mainkan dengan cepat ini, kalau yang baru, nah ketika kita mainkan langsung terasa berat. Pokoknya yang bekas ini lebih ringan ketika kita mainkan gitu aja. Tapi ya nggak terlalu beda ini teman-teman. Mudah-mudahan bukan penyebab lain ya. Saya takutnya strut bar itu yang kurang pas. Ya udah, pokoknya kita coba aja, udah beli gimana lagi. Nanti juga bisa buat serep gitu katakanlah, kalau buat cadangan, kalau ternyata yang lama masih bagus. Nah saya tanya juga, saya lihat di YouTube juga gak menjelaskan itu pokoknya. Teman-teman, ring ini ada 3 ya. Ini saya belum dapat referensi untuk pemasangan yang benar seperti apa. Jadi yang 2 ini bentuknya sama, tebal, warnanya juga kekuningan. Yang 1 ini lebih tipis. Perbedaan yang mencolok adalah di lubang tengahnya ya. Lubang tengahnya yang kuning 2 ini presisi, sedangkan yang putih ini longgar. Nah ini menurut saya teman-teman, pemasangannya nanti ini saya beda dengan sebelumnya ya. Sebelumnya saya nggak tahu itu benar tidak, karena terpasangnya ya ini hadap-hadapan gitu ya, terus ini kayaknya ada di bawah sendiri. Kalau menurut saya ini yang longgar, ini yang putih, ini harus di atas. Kenapa? Ya supaya bebas dengan drat ini ketika dikencangin, tidak merusak drat. Apakah dia bisa berada di posisi tengah? Bisa, karena dia mengikuti karetnya ini. Nah, dia akan selalu di tengah. Coba kita praktekkan. Nah, dia tidak akan lari. Ketika dikencangin dia selalu ada di posisi tengah. Kalau ini yang kita taruh di atas, pasti ada potensi menggeser ini, drat ini. Sepertinya sebelumnya seperti itu teman-teman. Dan kedua, ini saya juga nggak tahu pemasangan yang benar ini berhadapan atau bagaimana. Alhamdulillah yang sebelah kanan ini bisa kita lepas ya teman-teman. Mungkin beda itu pakai impactnya, tukangnya ban ini. Nah ini teman-teman, terpasangnya seperti ini, malah ditambah sendiri kayaknya itu. Jadi ada 4 tuh. Dan saya berubah pikiran teman-teman, kayaknya yang tipis tadi justru harus bertemu dengan ini, supaya Pak as ini posisinya di tengah. Saya lihat diameter luarnya platnya itu tadi, sebentar, plat yang putih ini diameter luarnya sepertinya malah pas dengan lubang dari ini, dudukan shock yang ada di bodi ini. Jadi ini kayaknya harus di sini teman-teman. Coba ini saya taruh di atas saja, ini menghadap ke atas, bukan di bawah. Tapi intinya ini supaya menjaga posisi asnya ini ada di tengah. Nah kalau ini pasti tidak bisa di tengah teman-teman ya, ini masih bisa bergeser, karena kan lubangnya ini aja ya kan, bebas ini. Kalau yang kuning ini coba saya pakai konstruksi ini teman-teman, nanti
Yang ini ada di ketemu dengan ini platnya, dudukan shock breaker yang nempel ke bodi. Nah, kita eksperimen nih, kayaknya ini juga bisa menjadi penyebab kenapa tidak main shocknya ini teman-teman. Kalau yang ini sepertinya benar. Nah, ini teman. Yang tipis tadi, yang putih, dia ketemu di sini. Nah, dia akan selalu, dia tidak akan bergerak ini, pas dengan lubang di sini, bagian luar ini, tengahnya bebas. Nah, tengahnya nanti diluruskan oleh yang bawah. Nah, ini tapi nggak perlu pakai ini. Nah, ini dua. Oke teman-teman, ini tinggal kita pendekkan, tarik ke bawah. Yang bawah sudah sisakan satu baut aja, kita pendekkan, tarik ke bawah. Ini sudah terpasang baut yang di bawah. Nah, ini berarti yang putih ini bisa saya letakkan di atas. Nah, bisa ada di posisi tengah, masuk ke platnya ini persis. Kemudian kenapa memakai mur kontrak? Ya berarti mur ini tidak perlu dikencangin terlalu kencang, terlalu rapat. Makanya diberi mur kontrak. Secukupnya aja mur kontraknya untuk penahan, supaya tidak mudah lepas. Kita coba seperti apa hasilnya ini. Mur ini ada dua buah, satunya tebal, satunya tipis. Yang tebal agar ditaruh di bawah, supaya waktu kita melakukan langkah kontrak bisa memakai kunci pas yang normal, yang bagian tebal ini, karena kan umumnya kunci pas itu tebal ya, sedangkan yang tipis ada di atas. Sepertinya ini yang pas teman-teman. Jadi mur ini saya kencangin, berhenti. Berhentinya apa ya, kehabisan derat sudah, yang tidak ada deratnya asnya ya, itu berarti udah cukup. Itu aja teman-teman, kayaknya ini pas, nggak perlu kita pakai ukuran apa ya, pokoknya ini diputar berhenti berarti sudah kehabisan derat. Nah, tinggal kita pasang mur kontrak. Yang bawah ditahan, diputar ke arah kiri, berarti 2 kunci 14. Ini kebetulan saya punya yang tipis, malah enak sekali. Yang atas bisa pakai kunci ring. Ini namanya mur kontrak. Bukan dikencangin bareng-bareng ya teman-teman, tapi diadu. Setelah ketemu ini tinggal diadu, yang bawah diputar ke arah kiri keluar, yang atas ke arah kanan mengencangin. Apa ya, berarti ini tadi tidak terlalu kencang, hanya berhenti saja. Makanya perlu penambahan mur kontrak sebagai pengunci biar tidak mudah lepas. Kalau sebelumnya pasti ini sangat rapat ya, sampai ini mungkin ya cemet. Apalagi tidak memakai yang bawaan. Ini kayaknya asal diganti aja dulu. Yang bawah tidak masalah, ini besi ketemu besi, karena di sini sudah ada karetnya. Ini yang membuat hubungan tidak langsung dengan shock breakernya, shock absorber. Bagian atas ini kalau kita pasang benar, akhirnya juga tidak berhubungan langsung dengan bodi mobil ya, karena yang bagian bawah sudah ketemu langsung dengan karet. Yang bagian atas memang bertemu dengan plat ini, tapi plat ini ketemu dengan karet, dan asnya meskipun ketemu dengan plat bagian atas, asnya bebas, tidak bersentuhan dengan plat penahan dari shock breaker ini. Sawo ini yang benar teman-teman, menurut saya. Ini saya buktikan yang sebelah kiri. Nah, ini saya pasang murnya dulu, sisanya tinggal 1, 2, 3 ulir ya. Nanti kita cocokkan setelah kita kencangin. Nah, berarti ini nanti kalau saya kencangin seperti ini berarti benar, karena apa, yang bagian bawah ini berarti murnya cukup berhenti saja di sini, yang
sudah tidak ada dratnya. Nah, oke, berarti nanti itu akan pas, tidak terlalu tertekan juga, karetnya masih bisa main. Jadi ternyata itu untuk patokan ya teman-teman, cukup berhenti di dratnya sampai habis. Nah kalau kemarin tidak tahu ya, itu sepertinya ya dratnya masih ada, tapi sudah mulai ngepres ini karena posisinya yang salah. Ini sudah saya kencangi sampai berhenti. Ya cirinya apa? Ya ikut berputar asnya. Nah, karena sudah habis dratnya, karena ikut shock ini ya teman-teman, selubung yang atas bebas. Ini berarti sudah pas. Nah, tinggal saya pasang mur kontraknya. Nah sepertinya pas teman-teman, sisa seperti tadi 3 ulir ya, persis 3 ulir. Tinggal kita adu sebagai mur kontrak. Kemungkinan bisa jadi shock saya itu masih cukup bagus karena kesalahan pemasangan ini menjadikan dia mati karena tidak bisa main ya teman-teman. Ini harus bisa main ini. Yang bawah sudah ada karetnya, yang atas karetnya tidak fungsi akhirnya karena kepres ya, ketekan dengan sangat, dan asnya terhalang oleh ini, tidak bebas. Kali ini asnya ada di tengah lubang dan bisa main. Ini sudah saya tes jalan teman-teman, memang betul terasa bedanya ya, karena mungkin shocknya baru, tetapi ada kemungkinan shock saya yang lama itu sebenarnya bagus, tetapi karena salah pemasangan ini. Hari ini setelah saya tes jalan tadi ke Surabaya, ke Sidoarjo tepatnya, itu mau coba saya balik, yang ring putih ini ada di bawah. Intinya ring putih ini harus ketemu dengan plat penahan dari shock ini, yang plat nempel ke bodi atau sasis mobil. Itu aja teman-teman. Ini mau saya coba, saya balik apakah ada bedanya. Intinya dia harus bisa main ya teman-teman, ngikuti gerakan bagian bawah yang juga ada karetnya. Nah kemarin malah double itu teman-teman ringnya. Itu ring yang putih sudah saya pindah ke bawah, tapi menurut saya itu benar teman-teman. Pokoknya intinya ring putih itu yang nanti ketemu dengan plat pemegang dari shock absorber ini yang nempel ke bodi, karena bentuknya tuh saya yakin tuh benar ya, bagian tengahnya ada lubangnya yang muncul itu pas sekali dengan lubang yang ada di plat ini. Mungkin hanya bedanya kita bisa memasang di atas atau di bawah, itu aja. Sepertinya akhirnya saya bisa memahami teman-teman, kenapa sistem suspensi bagian depan itu rawan sekali terjadi problem. Banyak sekali part sudah kita ganti tetapi ternyata masih ada keluhan. Ya keluhannya paling sering adalah keras. Ternyata memang banyak sekali komponen yang harus kita perhatikan. Komponen-komponen suspensi bagian depan itu terutama yang paling berperan adalah kualitas dari karetnya, kekenyalan karetnya. Rata-rata sawo yang original itu lebih empuk, lebih kenyal, tetapi konsekuensinya adalah cepat rusak, cepat aus. Sedangkan yang imitasi pastinya lebih awet karena kecenderungannya adalah karet-karetnya itu keras. Banyak sekali komponen di sini yang memakai karet. Yang pertama ini pemegang dari stabilizer. Ini kalau karetnya keras terus kita pengencangannya berlebihan, maka ini tidak bisa main. Dan ada lagi bos arm bawah dan 2 bos arm atas. Ketiga bos tadi juga mengandalkan karet. Kemudian ada lagi karet strut bar, menjaga roda ini tetap ada di posisi lurus, tidak ketarik ke depan atau ke belakang. Itu juga mainnya juga dari karet. Di samping itu juga ada penyetelan. Insya Allah kalau kita memakai standar semua penyetelannya dan memakai part-part original,
suspensi dari Kijang ini masih cukup empuk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.